Perkenalkan, nama saya Dwi Wardana dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dengan 161600226. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penentuan harga transfer dan perpajakan internasional. Berikut tentang penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer yaitu harga produk atau jasa yang ditransfer kepada suatu pusat pertanggungjawaban di dalam suatu perusahaan yang menggunakan produk atau jasa dari pusat pertanggungjawaban lainnya dalam suatu perusahaan. Tujuannya memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif cabang perusahaan, mengevaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara, menghindarkan pengendalian devisa, mengatur kredibilitas asosiasi, mengurangi resiko moneter, mengatur arus kas cabang, membina hubungan baik dengan administrasi setempat, mengurangi beban penggunaan pajak dan biaya masuk, serta mengurangi resiko pengambil alihan oleh pemerintah. Faktor yang menentukan harga transfer terdiri dari 6, yaitu faktor pajak, tarif, daya saing, lingkungan, faktor evaluasi kinerja, kontribusi akuntansi, pemajakan terhadap sumber laba dari luar negeri. Beberapa negara seperti Prancis, Costa Rica, Hong Kong, Panama, Afrika Selatan, Swiss, dan Venezuela menerapkan prinsip pemajakan teritorial dan tidak mengenakan pajak terhadap perusahaan berdomisili di dalam negeri yang labanya dihasilkan di luar wilayah negara tersebut. Sedangkan kebanyakan negara seperti Australia, Brazil, Cina, Republik Ceko, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat menerapkan prinsip seluruh dunia dan mengenakan pajak terhadap laba atau pendapatan perusahaan dan warga negara di dalamnya tanpa melihat wilayah negara. Kredit pajak luar negeri. Kredit pajak dapat diperkirakan jika jumlah pajak menghasilkan penghasilan luar negeri yang dibayarkan tidak terlampau jelas. Di sini dividen yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak induk perusahaan harus dihitung kotor atau gross up untuk mencakup jumlah pajak yang dianggap terbayar ditambah seluruh pajak pungutan luar negeri yang berlaku. Ini berarti induk perusahaan domestik menerima dividen yang di dalamnya termasuk pajak berhutang kepada pemerintah asing dan kemudian membayarkan pajak tersebut. Variabel dalam penentuan harga transfer. Umumnya harga transfer dicatat sebagai pendapatan oleh satu unit dan biaya unit oleh unit lainnya. Transaksi lintas negara juga membuka perusahaan multinasional terhadap jumlah pengaruh lingkungan yang menciptakan sekaligus menganjurkan peluang untuk meningkatkan laba perusahaan melalui penetapan harga transfer. Sejumlah variabel seperti pajak, tarif, kompetisi laju, inflasi, nilai mata uang, pembatasan atas transfer dana, resiko politik, dan kepentingan sekutu usaha patungan sangat memperumit keputusan penentuan harga transfer. Faktor pajak. Metode penentuan harga transaksi wajar dapat diterima adalah dengan 4 metode, yaitu metode penentuan harga tidak terkontrol yang sebanding, penentuan harga jual kembali, metode penentuan harga biaya plus, metode penilaian harga lainnya. Metodologi penentuan harga transfer menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Amerika Serikat terdapat 7 metode. Metode harga yang tidak terkontrol setara, transaksi tidak terkontrol setara, metode harga jual kembali, penentuan biaya plus, laba sebanding, pemisahan laba, penentuan harga lainnya. Yang terakhir yaitu perpajakan internasional. Perpajakan internasional mengenal asas tentang domisili country dan source country. Disebut domisili country apabila negara tempat tinggal wajib pajak menganut asas domisili yang mengenakan pajak penghasilan atas worldwide income atas dasar
asas domisili. Apabila wajib pajak melakukan transaksi dan memperoleh laba di negara tempat tinggalnya dan kemudian dikenakan juga pajak penghasilan atas laba tersebut atas dasar asas domisili, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak dua kali, yaitu yang pertama source country dan domisili country. Negara yang tarif pajaknya rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak atas penghasilan tersebut sebagai negara surga pajak atau tax haven countries. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.